Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit mengenalkan kepada kalian siapa sosok Habib Agil itu. Mari simak video selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah berada di kawasan makam Habib Agil. Kalian penasaran? Simak video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat berikut podcast guna mengenal sejarah dari Habib Agil. Di sini saya bersama salah satu keluarga dari beliau ingin mengenal lebih dalam tentang sejarah perjalanan di masa pendidikan Habib Agil. Yang pertama, Habib itu lahir di mana, Ibu? Maksudnya apakah memang Habib itu asli orang Jember atau asli mana? Kalau asli itu dari kelahirannya dari negara, nama daerahnya itu negara Bali. Tepatnya itu di kampung Loloan Barat, daerah di Bali. Dulu di tempat Habib lahir itu apakah Habib sudah menjadi orang terkenal, maksudnya beliau sudah mulai mengajar di daerahnya lalu pindah ke sini seperti itu? Beliau itu mungkin sekitar umur sanawiyah ya, kira-kira umur belasan. Nah, itu memang pernah belajar di daerah negara itu. Itu nama gurunya itu diantaranya Habib Syekh Al-Haddad, juga Ustadz Ali Bilfaqih. Nah, beliau itu belajar di situ. Terus beliau itu melanjutkan di Al-Irsyad Banyuwangi. Itu awal-awal beliau belajar. Juga ada beberapa guru ya di daerah negara Bali itu. Sebelum ke Banyuwangi, sebelum menikah. Masih ya sekitaran pendidikan sekolahnya itu. Terus kan biasanya kalau Habib itu kan keturunannya kayak udah kiai ya. Itu orang tua Habib itu apa dulu juga seperti Habib apa? Iya. Alhamdulillah Habib Agil itu memang keturunan Habib. Ayahnya itu Habib Salim bin Muhammad Alatas, asli dari Yaman. Abahnya itu dulu itu hijrah dari Yaman itu ke Indonesia. Terus menikah sama ibu dari Habib Agil itu yang asli Bali, dari Bali gitu. Ya, jadi Habib Agil itu memang keturunan Habib ya dari ayahnya Habib Salim itu.
Mungkin Niku bisa menjelaskan tanggal lahirnya Habib. Biasa kita biodata. Habib itu lahir tahun 1937. Beliau 4 bersaudara, laki-laki 3, perempuan 1. Habib itu 4 saudara sebelumnya itu ibunya itu setiap hamil sampai dari anak ke-1 sampai anak ke-4 itu meninggal. Nah, jadi Habib ini anak kelima. Jadi ibunya ini seperti nada. Kalau maksudnya anak saya yang kelima ini nanti lahir, alhamdulillah panjang umur, sehat walafiat, siapapun yang mau menyusui, istilahnya apa, netek itu, siapapun dipersilakan. Jadi alhamdulillah pas Habib Agil itu lahir, selamat, panjang umur. Jadi banyak yang nyusuin Habib di daerah negara Bali itu. Jadi Habib itu ibu angkat itu di daerah Bali itu banyak. Jadi saudara susulan itu juga banyak. Jadi hampir di daerah negara itu di kampung Loloan itu alhamdulillah semua itu banyak saudara susulan, keluarga itu banyak, dan satu kampung itu hampir semua ada kekerabatan. Ibunda Habib itu namanya Aminah binti Muhammad Baras. Kalau ayahnya itu yaitu Habib Salim bin Muhammad Alatas. Itu pertama kali Habib bertemu dengan Habib Soleh itu gimana? Itu ceritanya gini. Setelah Habib itu dari Bali, masih belum menikah, dia hijrah ke Banyuwangi. Nah, sempat sekolah juga di Banyuwangi, di Alirsat itu. Setelah itu menikah sama sepupunya sendiri, Sarifah Hulu binti Husin Alatas. Terus setelah menikah itu, Habib Agil itu pernah berumah tangga atau menetap di daerah Jember, yaitu Tanggul Jember. Kebetulan ibunya Habib itu, Ibu Aminah itu pernah tinggal juga di Tanggul, pernah berumah tangga di Tanggul. Jadi Habib Agil beserta istrinya, ibu saya, ikut juga ke Tanggul. Nah, dekat sama keluarga Habib Soleh. Nah, dari situ Habib itu banyak belajar sama Habib Soleh tentang semua ilmu agama. Pokoknya guru yang benar-benar guru itu Habib Soleh, di antara guru-guru yang pernah Habib Agil itu belajar tentang ilmu agama. Di antaranya sampai wasiat-wasiat dari Habib Soleh sebelum Habib Agil itu pindah dari Tanggul terus ke Ampel. Itu guru yang istilahnya guru yang paling yang terlama menimba ilmu, terus banyak juga ilmu-ilmu yang diberikan sama Habib Soleh, sampai istilahnya Habib Soleh itu benar-benar cinta sama Habib Agil. Sebagai guru ya, Habib Agil itu juga dianggap anak. Setelah itu terus baru pindah ke desa Jember namanya Abu. Nah, di situ apa yang diajarkan Habib Soleh yang terbanyak lah istilahnya itu, pelajaran yang didapat dari Habib Soleh, terus sama ilmu-ilmu yang didapat dari guru-guru yang lain, termasuk Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddad Banyuwangi, juga masih keluarga, masih
termasuk paman sama umi saya, dapat ilmu dari situ. Setelah itu dari Tanggul Habib Agil hijrah ke Ambulu. Di situ mulai buka pondok pesantren, meskipun kecil tahap belajar, meskipun tempat yang dibuat pesantren itu masih keadaan kontrak juga apa adanya. Di situ alhamdulillah sudah ada yang berguru sama Habib Agil. Mungkin itu pandangan masyarakat terhadap Habib Agil itu seperti apa? Ya namanya hidup ya pasti pro kontra. Sekarang zaman Rasulullah, meskipun Rasulullah itu orang paling sempurna di atas muka bumi ini, tapi namanya ujian, namanya rintangan, hambatan, itu pasti ada. Itu jalan menuju sukses, menuju keberhasilan. Orang itu masing-masing di mana kekuatan. Jadi orang itu semakin diangkat derajat sama Allah, pasti ada ujian. Nah, di mana kita tuh diuji kuat apa enggak. Kalau masyarakat, alhamdulillah, ya salah satu bukti setelah Habib Agil itu cukup mempunyai ilmu dan bisa dikatakan layak sudah mendapatkan orang itu perlu nasihat beliau untuk tausiah. Jadi orang itu mengundang kepada Habib untuk nasihat, untuk tausiah. Nah di situ kan bisa disebut respon masyarakat, kecintaan masyarakat. Meskipun pasti ada pro kontra, itu pasti ada, entah dari yang terdekat, dari terjauh. Tapi kalau kita bisa melewati semua hal yang istilahnya berat dibuat kecil, insya Allah tidak ada masalah. Sudah wajar dimanapun pro kontra itu pasti ada. Ya, alhamdulillah Habib itu tausiah itu sampai keluar pulau, pernah di Kalimantan, pernah di Sulawesi. Kalau daerah Jawa Timur, alhamdulillah, insya Allah sudah semua. Terus seperti yang rutin-rutin, seperti satu minggu, entah hari apa, hari Senin atau Selasa, di daerah tertentu yang rutin itu, alhamdulillah dijalani semua sama kami. Itu kan menandakan orang itu percayalah sama Habib untuk tausiah, untuk memberi nasihat, memberi ceramah. Setelah itu apa alasan Habib memilih tempat ini untuk membangun pondok pesantren, terus sampai ya menghabiskan tuanya di sini? Habib itu pindah ke Jember dari Ambulu itu insya Allah tahun 1973. Sebetulnya tidak ada alasan apapun, karena di Ambulu pun alhamdulillah masyarakatnya baik, juga di sana diterima, banyak yang cinta kepada Habib. Kembali lagi ke pro kontra, cuma ya mungkin untuk gampangnya, karena pada saat itu tahun 73 itu mungkin segalanya terbatas ya, transportasi, terus komunikasi, tidak seperti zaman sekarang. Setidaknya Ambulu itu memang baiklah daerahnya, tapi mungkin dibanding Jember mungkin lebih ke kota. Itu mungkin untuk lebih mengembangkan ilmu-ilmunya, mengembangkan mungkin orang itu lebih gampang untuk menuju kota daripada yang
terdalam seperti Ambulu. Jadi mungkin Habib itu memutuskan untuk pindah ke Jember. Itu istilahnya itu untuk memudahkan urusan-urusan mengembangkan pondok pesantrennya, untuk memudahkan orang-orang yang mau menitipkan anak-anaknya. Mungkin penjangkauannya lebih dekat kalau di Jember daripada di Ambon gitu. Kalau alasan yang utama itu yaitu mungkin ingin lebih dekat sama kota. Ya alhamdulillah di Jember ini pelan-pelan beli tanah, beli rumah kecil, akhirnya dengan semampunya biaya, dengan semampunya segala hal, alhamdulillah sampai bisa bangun pesantren Darul Hikmah murni abah saya yang baru. Ya alhamdulillah dibantu sama saudara, sahabat, tapi murni ide itu dari Habib Agil sendiri, walaupun kecil, yang penting barokah. Menurut jenengan, sosok Habib Agil dalam menyebarluaskan ilmu itu? Abah saya itu termasuk orang yang berani, sangat berani. Walaupun dakwahnya beliau itu caranya kalem, caranya itu halus, pelan. Sekarang survei dari orang lain, banyak yang alhamdulillah banyak yang mendukung kepada abah saya, banyak yang cinta kepada abah saya, termasuk masyarakat juga, murid-muridnya. Kalau dakwah itu seperti makanan sehari-hari buat abah saya. Tidak pernah ada kata lelah, tidak pernah ada kata capek, tidak pernah ada kata putus asa untuk terus berdakwah, untuk menyampaikan apa yang diajarkan Rasulullah, terutama sunnah wal jamaah. Itu terlalu dikedepankan, diutamakan sama abah saya, sunnah wal jamaah. Jadi abah saya itu ceramah itu diundang orang dari subuh ke subuh lagi, tidak pernah lelah, dan dengan peralatan yang manual, yang apa adanya. Masih belum ada komputer mungkin masih terbatas, abah saya tidak mau. Dan HP pun abah saya tidak pernah pakai, akun bank itu tidak pernah pakai abah saya. Bukan saya memuji abah saya, betul-betul apa ya, istilahnya orangnya itu tidak maulah mengikuti zaman, dan apa yang diajarkan Rasulullah itu yang dia kedepankan. Dia berani di atas mimbar, dia ceramah tanpa lelah. Kadang satu hari itu 3-4 acara, pernah sampai 5 acara. Lelah itu tidak pernah dirasakan. Dan teks itu untuk naskah, untuk yang dibicarakan, ceramahnya itu ditik pakai tik-tik manual, bukan komputer, bukan alat-alat canggih seperti sekarang ini. Meskipun waktu itu HP sudah ada ya, termasuk canggih ya, komputer sudah ada, bukan laptop, tapi abah saya tidak mau. Kalau dari mana baru pulang dari ceramah, misalkan hari Senin, terus Selasa mau ceramah lagi, misalkan naskah belum ditulis, itu abah saya dari habis ceramah tidak pernah istirahat, dia langsung ngetik naskah yang untuk besok pagi. Tidak pernah ada kata lelah.
Saya bangga jadi abah saya, meskipun saya tidak pernah kasih apa-apa sama abah saya. Saya cuma hanya membalas abah saya itu dengan perhatian, merawat perhatian, tapi saya tidak pernah ngasih apa-apa. Dan sulit untuk meniru, mencontoh beliau. Alhamdulillah abah saya itu pernah mimpi Rasulullah. Insya Allah itu waktu kelahiran anaknya yang keempat, abah saya itu berdagang, tapi tidak pernah berhasil. Dagang apapun tidak pernah berhasil. Sampai dia mimpi tas untuk dagang ini suruh buang ke tempat sampah. Jadi dunianya seperti ada bisikan, duniamu bukan ini, bukan dagang. Jadi duniamu ini, untuk jalan di jalan tausiah, ceramah, menasehati. Bukan tidak pernah bertentangan. Termasuk juga dengan keluarga. Bukan berarti apa yang dilakukan Habib Agil tidak bertentangan dengan keluarga. Ada 1-2 kali ada bertentangan. Itu ujian. Sekali lagi manusia itu pasti diuji. Kalau tidak diuji sudah menutup mata, tutup usia, itu tidak diuji. Tapi kalau manusia masih dikasih kesempatan sama Allah untuk dikasih kesempatan untuk hidup, untuk bernapas, masih diuji. Tergantung manusianya kuat apa tidak, diuji. Alhamdulillah saya bangga punya abah seperti Habib Agil. Dia kuat. Hantaman kanan kiri pasti ada, ujian kanan kiri pasti ada, tapi dia tidak pernah dan dia itu kalau ada hal-hal baru mengenai bid'ah, dia selalu mengeluarkan, maksudnya untuk menghancurkan bid'ah itu, dia tuh melalui buletin. Buat buletin itu nanti dikasihkan ke orang. Ya tergantung orangnya, kalau dia itu menerima buletin yang dibuat sama abah saya, ya diterima dengan baik-baik. Tapi kalau bertolak, ya kadang abah saya yang itu tidak masalah, pribadi masing-masing orang. Nah, sekarang satu saudara otak kadang kan main lagi, tidak sama. Terus abah saya itu di mimbar itu hebat, alhamdulillah. Saya itu salut sama abah saya. Misalkan ilmu bisa ditransfer ke saya, ya Allah, saya itu orang paling bahagia di dunia ini. Misalkan abah saya meninggal, ilmunya ditransfer ke saya tanpa saya belajar, itu anugerah itu. Tidak perlu apa-apa, harta di dunia ini tidak ada artinya. Itulah sosok Habib Agil. Mungkin dalam masa hidupnya Habib Agil mungkin ada hal yang paling berkesan buat ibu. Yang paling berkesan buat saya, dia itu sayang sama keluarga, sayang sama putra putrinya, selalu mendukung putra putrinya. Walaupun dalam pendidikan dia itu keras, apalagi pendidikan agama. Saya yang berkesan sama Habib Agil yang berkesan apa saya? Jenengan. Saya. Ya saya bangganya ya Habib itu sampai bisa bangun pondok. Itu salah satunya saya yang berkesan. Terus amanah Habib itu satu yang saya ingat. Kamu meskipun jadi miliuner, meskipun kamu kaya raya, kamu tetap hiduplah sederhana. Jangan berlebihan dalam hal apapun. Orang itu paling bagus sederhana.
Itu yang selalu diterapkan Habib Agil, apa saya selalu begitu. Kalau nasihat itu anak-anaknya harus rukun, jangan sampai ada konflik, ada bertentangan, apalagi masalah harta atau hal yang dunia. Kamu baik-baik nurut sama yang lebih tua. Dan dengan adanya pondok pesantren ini, apa saya susah payah membangun, meskipun sederhana, meskipun apa adanya, tapi alhamdulillah benar-benar jerih payah dari abah saya, sampai beliau itu tidak memikirkan apapun, hanya memikirkan ya hal yang dia bangun ini. Dan beliau berpesan sebelum meninggal itu, tolong apa yang sudah aku bangun pesantren ini jangan dijual, jangan dihak milik, dibangun bersama, dirawat bersama, dipelihara bersama. Peninggalan Habib Agil yang masih ada sekarang, Ya peninggalan yang berarti ya pondok pesantren ini. Kalau hal-hal kecil ya Habib Agil alhamdulillah punya awal-awal meninggal itu punya toko kitab, dinamain toko kitab, kasih nama itu toko kitab Alatas. Alhamdulillah saya yang teruskan sekarang ini, meskipun tidak seperti zaman masih ada Habib Agil, tapi kalau buku-bukunya insya Allah 80% itu lengkap. Pelajaran agama juga, kitab-kitab banyak gitu. Terus ya menurut saya yang paling kelihatan sekarang ini di antara yang lain ya pondok pesantren ini. Itu yang buat saya bangga, meskipun apa adanya, meskipun sederhana. Ibu, kalau boleh tahu Habib Agil meninggal pada tahun berapa? Habib Agil meninggal tahun 2017 pas 1 Rajab, malam 1 Rajab, termasuk sudah masuk bulan Rajab. Dan Habib Agil itu alhamdulillah dalam hidup itu jarang sakit itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Ya pernah lah sakit tipes sampai opname, terus pernah operasi hernia sampai 2 kali. Tapi akhir-akhir itu jarang sakit. Maksudnya sakit fisik ya, sakit badan fisik ya. Sampai terakhir itu Habib Agil itu sakit itu kena lambung karena mungkin tidak makan nasi. Alhamdulillah Habib Agil itu tidak makan nasi selama 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. Makannya itu roti sama susu. Kalau dikasih nasi tidak mau, ditolak, tidak mau lama-lama. Terus terakhir itu mungkin nggak mau makan atau mungkin jalannya mau meninggal ya, mau ajal, sudah kurang makannya kurang, akhirnya ngantem ke lambung, sempat opname sampai 2 kali di PTB 26 sampai 2 kali pulang ke sini, terus tidak sadar 3 hari, terus meninggal. Tahun 2017 1 Rajab jam 11 malam. Kan Niki makamnya kan Tembiki. Iya. Itu yang minta masyarakat apa Habib sendiri?
Habib sendiri meninggalkan riwayat, meninggalkan wasiat. Mungkin juga ya secara tidak langsung ya, karena orang itu kalau berbicara kematian bisa menerima atau enggak, mungkin secara tidak langsung Habib itu mengatakan mungkin aku kalau meninggal suruh ngubur sini-sini, cuman karena kita harus kok bicara sedih-sedih, jadi kita itu enggak terlalu memperhatikan. Ya mungkin Habib sendiri juga pernah, bukan wasiat, cuma pernah bilang lebih baik kalau saya meninggal dikubur di pondok pesantren saya sini. Cuman waktu itu pas hari meninggalnya ya keluarga, masyarakat, orang-orang yang dekat sama Habib meminta untuk dikubur di sini, di pondok pesantren yang Habib bangun ini. Jadi untuk memudahkan keluarga ziarah, orang lain ziarah, karena Habib itu banyak muridnya. Murid itu kan anak. Nah, jadi kalau mungkin di makam umum takutnya nanti kalau rombongan atau apa takut ganggu berziarah yang lain, jadi dikhususkan gitu. Ya karena alhamdulillah banyak orang ziarah juga, banyak orang sambung doa kepada Habib. Ya karena Habib itu di samping anak kandung juga banyak anak-anak asuh, banyak anak-anak yang belajar dulu dititipkan orang tuanya. Terima kasih sebelumnya Ibu setelah berkenan memberikan penjelasan tentang sejarah singkat dari Habib Agil. Itu tadi podcast kita bersama salah satu keluarga Habib. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku sadari engkau sanggup mengambil kembali karuniamu, dan ku coba selalu